Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 September 2024 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai Kristus dan selamat merayakan Hari Minggu Biasa ke-24 kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Markus bab 8 ayat 27 hingga 37 yang bercerita tentang pengakuan akan diri Yesus sebagai Mesias. Oleh itu, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Pada suatu hari, Yesus beserta murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang difikirkan Allah, melainkan apa yang difikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil seorang orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mahu mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kerana siapa yang mahu menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi sesiapa kehilangan nyawanya kerana aku dan kerana Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Injil diceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya selalu bepergian ke luar kota. Namun perjalanan ke Kaisaria Filipi kali ini menjadi satu momen atau pengalaman yang istimewa kerana mengandungi sebuah pengakuan penting dari murid-murid Yesus. Dalam perjalanan itu, Yesus menguji pengenalan murid-muridnya akan Dia. 2 kali ia bertanya, "Siapakah aku ini?" Pada pertanyaan yang pertama, menurut kata orang, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau seorang nabi. Pada pertanyaan yang kedua, Yesus meminta jawaban yang berasal dari pemikiran mereka secara pribadi. Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Mesias adalah sebutan bagi Raja Agung keturunan Daud yang dinantikan oleh seluruh Israel menurut nubuat para nabi. Bagaimana Petrus boleh mengetahui bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud, padahal dia tidak pernah mempelajari silsilah keluarganya? Jawabannya, Bapa di syurga yang menyingkapkan pengetahuan itu
kepadanya. Nah, di sini kita boleh melihat perbandingan yang sangat jelas antara orang-orang yang tidak begitu mengenal Yesus dengan para murid. Pengenalan orang-orang lain berdasarkan pada pengamatan dan pengalaman pribadi, hasilnya Yesus disangka hanya seorang nabi. Akan tetapi, pengenalan Petrus, seorang murid, berdasarkan pada iman yang dinyatakan oleh Allah, iman itu mendorong kita juga untuk mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Walaupun kita tidak dapat melihatnya secara fisikal dan tidak dapat menjamahnya, kita tahu bahwa Dia sungguh-sungguh hidup, benar, dan berkuasa. Betapa kita bersyukur kepada Allah karena Ia telah mengurniakan iman dan pengenalan yang sejati akan Dia kepada kita. Orang-orang dunia tergelincir ke jurang maut karena pemahaman yang salah dan terlalu mengandalkan pengertian mereka sendiri saja. Namun Allah mencerahkan batin kita. Berbahagialah kita yang diberi karunia iman, sekalipun tidak melihat, yang mengenal Allah bukan berdasarkan kata-kata orang, tetapi karena perkataan kita. Yesus memaparkan syarat-syarat mengikutinya dengan cara menyangkal diri, memikul salib, dan rela kehilangan nyawanya. Tuhan menginginkan kita berani mengakuinya kepada siapapun juga, dimanapun kita berada, dan pada bila-bila waktu dan kesempatan. Pengakuan di mulut saja tidak cukup. Tuhan menginginkan kita agar memahami fikiran, rencana, dan syarat-syarat mengikutinya. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Mesias bagi diri kita, maka kita harus menerima caranya menyelamatkan kita. Walaupun sulit dan berat, itu semua menunjukkan pengakuan yang benar akan Tuhan sehingga dapat menjadi kesaksian bagi orang lain melalui kehidupan kita. Pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah tidak pernah berhenti. Sehingga saat ini, Ia tetap memberitakannya. Kita merupakan utusan Allah yang pada masa kini untuk memberitakan tentang Allah yang peduli, mengerti, dan mengasihi umat Allah. Akuilah Tuhan dalam hidup kita. Taati dan lakukan segala perintah-Nya. Jangan menciptakan Tuhan menurut pemikiran dan keinginan kita. Dengan begitu, Tuhan Yesus akan diakui dalam perkataan dan tindakan kita. Ingatlah saudara-saudari, mereka yang menolak untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah adalah mereka yang akan kehilangan banyak hal. Mereka juga akan menerima hukuman kekal dari Anak Manusia yang akan datang menjadi hakim untuk kedua kalinya. Sesiapa yang mahu menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi sesiapa kehilangan nyawanya kerana Yesus Kristus dan kerana Injil, ia akan menyelamatkannya. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di seri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 September 2024. Terima kasih kepada Father Roni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.